Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan memperbaiki lampu LED merek Philips dengan daya 12 watt ya teman-teman. Bisa dilihat di bagian itu adalah tulisan dayanya 12 watt, dan ini karena dari rongsokan makanya berkarat seperti ini. Untuk bagian dalamnya bisa teman-teman lihat, ini sudah bukan original dari Philips ya, sudah bekas servisan dengan menggunakan LED AC yang jumlah chip LED-nya ada 16 pieces 6 volt. Dan langsung akan kita kerjakan. Ini setelah dilakukan pemberian timah dan juga memberikan flux, kita harus mengetahui jalurnya. Dan bisa teman-teman perhatikan pada elko output yang belum terisi di sebelah sini, ada tanda plus dan minnya, dan ada retakan yang memisahkan jalur chip LED. Yang ke arah sini bagian min, dan yang ke arah sini adalah bagian plus masuk min ya teman-teman. Jadi ini rangkaiannya satu seri paralel 6 volt. Karena saya akan mengganti menggunakan chip LED 9 volt, jadi saya hanya akan menggunakan jumlah chip LED 14 pieces ya teman-teman. Untuk yang dua tatakan chip LED-nya akan saya jumper menggunakan kabel. Menurut saya ini sudah cukup. Nanti untuk arus bisa kita setel pada pengaturan arus di kaki RS dari IC yang digunakan. Kita panggang teman-teman. Kemudian bagian yang masih free, dua buah tatakan kosong tatakan chip LED kita jumper menggunakan kabel seperti ini. Pada perbaikan kali ini saya mendapati bahwa IC yang digunakan itu terbalik ya teman-teman, tapi nanti sebentar bisa teman-teman lihat pada pekerjaan selanjutnya. Di sini kita jumper dulu untuk bagian kabel ini. Lalu di sini saya akan mencobanya dulu menggunakan anti konslet sebelum kita pakai wattmeter ya teman-teman. Sudah menyala, kita cek dayanya teman-teman. Terbaca 15 watt, 15 lebih ya. Dan untuk jumlah chip LED 14 pieces, chip LED dengan kapasitas 1 watt, takutnya ini tidak awet, jadi akan saya coba perbesar resistor pengatur arusnya. Di sini resistor bawaan dari RS-nya ini 2,3 ohm, dan saya ganti menggunakan resistor 3 ohm ya. Sudah terpasang dengan baik. Tapi walaupun resistor pengatur arusnya sudah diperbesar, untuk kapasitas dayanya masih tetap di 15 watt, dan saya mencurigai IC-nya bermasalah ya teman-teman.
Di sini saya melakukan pengecekan ulang jalur-jalur IC, dan jika ini IC yang tipenya seperti DP9511S, maka bisa dipastikan bahwa jalur-jalurnya terbalik ya teman-teman. Seharusnya IC-nya diputar, karena untuk kaki drainnya tidak masuk ke induktor, melainkan kaki drainnya langsung menuju ke ground ya, ke bagian main input dari dioda bridge. Bisa teman-teman bandingkan dengan skema yang ada di pojok kanan, itu terbalik ya. Saya akan mencoba memutar IC ini. Kita beri flux dan kita panaskan di pemanas setrika. Setelah dicopot, kita putar IC-nya. Kemudian akan kita coba. Dan untuk dudukan resistor pengatur arusnya di situ sudah berpindah ya teman-teman. Jadi sudah tidak pada dudukan yang awal tadi. Jadi kita selalu periksa kembali jalur-jalurnya sambil melihat skema dari IC yang akan kita pakai, agar supaya dalam melakukan pekaan tidak salah ya teman-teman. Ini dia untuk jalur dari RS-nya sudah ada di bagian sini. Kita langsung taruh kaki resistor di kaki R-nya, dan untuk bagian ujung sebelah dari resistor kita langsung taruh di tatakan ground ya, yang menuju ground. Juga langsung jam ke kaki ground ya teman. Setelah terpasang begini ya untuk tampilannya, tidak seperti yang tadi, karena yang tadi kaki yang bagian RS nya itu langsung menuju ke ground ya teman-teman, tidak sesuai dengan skema dari IC 9511S. Ini kita akan mencobanya. Dan ternyata tidak menyala ya teman-teman, malah dua buah chiplet harus dikorban, karena kemungkinan karena sudah lama dipakai IC posisi terbalik, sehingga menyebabkan IC-nya rusak ya teman-teman. Saat ini IC-nya akan kita ganti menggunakan IC DP9511S. Kita pakai setrika untuk menatak IC-nya. Ketika selesai, jangan lupa dicek dan recheck kembali ya teman-teman. Di sini saya menambahkan penggunaan solder pada tatakan IC karena terlihat timahnya seperti belum masak betul ya teman-teman. Mungkin karena panas dari setrika hanya sekitar 200 derajat, tidak pada setelan full, sehingga timah pada IC tidak terlalu masak. Kita taruh timah ke bagian jalur ground, dan juga akan jumper ke situ menggunakan resistor 3 ohm langsung dari kaki RS IC ya, dari sini.
Setelah RS-nya terpasang, kita cek dan recek kembali untuk jalur-jalur dari kaki IC. Memastikan antara kaki-kakinya tidak ada yang konslet. Lalu kita coba dulu menggunakan anti konslet untuk pengecekan kenormalan lampu sebelum kita menggunakan wattmeter sebagai penguji teman-teman, daya dari lampu ini. Perlu diingat teman-teman, hati-hati dalam mencocolkan wattmeter seperti ini ya. Ini arus AC, jadi kita harus berhati-hati. Kita langsung saja melakukan pengecekan wattmeter, dan terbaca untuk watt dari lampu ini sudah turun ke hampir 12 watt ya teman-teman. Menurut saya ini sudah cukup untuk lampunya. Daripada tadi RS-nya tidak bisa disetel, ini sudah lumayan bisa dilakukan penyetelan arus pada lampu ini. Hanya karena IC yang terbalik. Entah lampu LED AC ini berasal dari pabrikan atau tidak, atau bekas servisan lalu rusak. Seperti inilah penampakan dari lampu ini sekarang ya. Di sini saya menggunakan Elco Out 1,5 mikro 250 volt, bekas copotan dari lampu-lampu Philips yang lain. Setelah itu kita tuh silikon grease pada samping casing seperti ini sebagai perekat dan juga penyala panas. Jadi mohon maaf teman-teman, saya menyebut lem ini Tianmu 104 ya, 704. Padahal yang saya pakai ini Tianmu yang silikon grease, mana dia berfungsi sebagai perekat dan juga jalur panas. Kita taruh di samping-samping karena lampu Philips jenis leher lebar begini sering batok lampunya mudah copot setelah kita lakukan penyervisan, karena memang sangat tipis ya dia masuk, batok lampu masuk ke bagian casing. Jadi wajib menggunakan lem silikon pada bibir-bibir tepi casing lampu menuju ke batok lampu. Demikian dulu video yang bisa saya share saat ini. Terima kasih bagi rekan-rekan yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan salam elektronik, salam coba-coba. Terima kasih.